Baik, selamat malam Bapak. Pada kesempatan ini saya mereview buku ketujuh dari Sosiologi Terapan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Agustinus Hendra Kusuma, kelas Sosiologi B semester 7, reguler pagi, NIM 170303070. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, tentang perkenalan. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan. Identitas digital yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Apa dulunya adalah identitas alam, misalnya penampilan pribadi seseorang di counter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda. Di belakang mereka memberi makan kembali dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan negara bagian dan pemerintahnya mencoba mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasan derajatnya proses dan terakhir tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya. Dimulai dengan pertanyaan apakah identifikasi diperlukan atau tidak untuk transaksi atau untuk partisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat. Pertanyaan inti dan seringkali sumbernya konflik adalah siapa yang memiliki berapa banyak informasi identitas siapa dan siapa yang perlu menempatkan percayaan di mana informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Meskipun buku ini tidak dapat menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan identitas yang dimilikinya, beberapa hasil yang relevan dari proyek penelitian yang didanai UA-FIDES atau Future of Identitas dalam Masyarakat Informasi. Penyatuan akun dan hak akses bisa menjadi pedang bermata dua pengguna dan penyedia layanan yang sama. Pengguna biasanya menyukai kenyamanan tambahan sistem masuk tunggal, menggunakan satu kata sandi tunggal untuk sejumlah masuk dan mengakses akun. Perusahaan di sisi lain melihat manfaat dari sistem masuk tunggal sistem dalam kontrol dan pengelolaan hak akses yang lebih baik. Namun, sebagai jumlah aplikasi untuk satu individu berbasis web baru untuk kehidupan sehari-hari mereka, risiko penyalahgunaan atau data dilipatkan juga. Ideanya harus memberikan sidik jari daripada mengetik kata sandi rumit setiap pagi sangat menarik. Nah, kita masuk yang kedua, tentang orang dan identitas virtual. Orang terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk baru identitas dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain. Beberapa penulis menggunakannya dalam domain hukum. Dalam FIDES, kecuali orang virtual telah diperluas untuk menggambarkan dengan lebih baik dan memahami bentuk identitas baru di masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebagaimana entitas maya lainnya ada di dunia maya, kumpulan sebuah entitas atau abstrak yang sedang atau telah menjadi produk dari pikiran atau imajinasi. Dunia virtual bukan untuk menjadi bingung dengan dunia digital, memungkinkan deskripsi terpadu banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaan mereka. Avatar, kategori, profil, badan hukum, dan lain-lain. Sistem hukum memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan entitas abstrak untuk menentukan aturan, kategori, dan lain-lain. Untuk mengasosiasikan hak hukum, obligasi, dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dapat dianggap disikap entitas abstrak ini dalam situasi tertentu. Model Philopit dalam FIDES dengan sengaja menggunakan konstruksi serupa. Dalam bab ini, setelah menjelaskan modelnya, kami menerapkannya nama samaran.
Masyarakat informasi telah membawa beberapa tantangan baru di bidang identitas. Dalam kehidupan nyata, keunikan identitas mungkin hanya berlaku untuk identitas resmi, dan bahkan untuk identitas resmi ada banyak pengecualian dalam praktiknya. Sebagai contoh, banyak warga negara ganda memiliki dua identitas resmi yang berbeda. Satu di masing-masing negara mencoba, apalagi setiap orang memiliki identitas parsial sesuai dengan yang berbeda peran yang dimainkan dalam masyarakat. Misalnya, Tuan Anthony E. Muster adalah ayah dari dua anak. Dua dan empat tahun, dan direktur perusahaan Smith and Smith Inc. Dia memiliki setidaknya dua berbeda identitas parsial. Anak-anaknya memanggilnya dia hanyalah Tuan Muster, direktur. Untuk teman dan keluarganya, dia mungkin Tony. Saat dia memesan tiket pesawat, dia selalu begitu sangat berhati-hati karena kartu kreditnya menunjukkan Tony sebagai nama depannya, sedangkan miliknya Passmore hanya mencantumkan nama depan resminya, yakni Anthony. Anthony Muster dapat menandatangani kontrak dengan dua identitas berbeda. Yang ketiga, tentang teknologi tinggi dan teknologi yang sedang muncul. Perkembangan teknologi telah meluas setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan kita informasi terkait identitas tidak luput dari dampak ini perubahan. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih karena kewajiban daripada pilihan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan dengan era baru, kenyamanan yang seharusnya telah datang risiko dan tantangan baru. Bidang identitas berteknologi tinggi atau ID berteknologi tinggi sangat luas dan berkembang pesat karena perkembangan teknologi fundamental. Evolusi mekanisme teknologi seperti kartu ID elektronik, perangkat berkemampuan internet, dan layanan individual dapat diperdebatkan untuk membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Namun, berisiko membuat kita lebih rentan dalam berbagai kondisi teks. Memahami teknologi yang berpotensi berdampak pada identitas menjadi semakin penting untuk berkembang dengan baik dan sejahtera secara sosial masyarakat informasi. Dalam pengertian umum, sistem manajemen identitas atau IMS dipahami sebagai teknis sistem yang mendukung proses pengelolaan identitas atau sebagian. Sejauh ini, istilah ini digunakan cukup luas di banyak domain yang berbeda, misalnya ekonomi, administrasi public science, atau menggambarkan berbagai teknologi, atau bagaimana identitas dikelola digunakan dengan cara yang berbeda. Siapa mengelola identitas mana? Contohnya berkisar dari terpusat solusi berbasis direktur untuk organisasi yang mencakup bingkai, federasi berfungsi, penerapan praktik, pembuatan profil dan alat-alat sesuai, hingga berpusat pada pengguna serta pendekatan dan kerangka kerja yang dikendalikan pengguna. Sampai pada tahun 2004, untuk pengetahuan penulis, tidak ada klasifikasi atau tipologi yang tersedia untuk membantu penyusunan atau menyusun IMS. Kita masuk ke mobilitas dan identitas. Sedangkan sistem manajemen identitas untuk internet adalah diperdebatkan secara intensif. Manajemen identitas dalam aplikasi seluler memiliki tumbuh diam-diam selama 17 tahun terakhir. Teknologi seperti berkembang global System for Mobile Communication atau GSM dengan infrastruktur identifikasi subscriber identity module atau SIM adalah fondasi untuk banyak aplikasi terkait pengelolaan identitas seluler. Aplikasi dan layanan termasuk layanan berbasis lokal atau LBS menawarkan layanan yang disesuaikan dan nyaman untuk pengguna, misalnya teman aplikasi pencari, dan peluang pendapatan baru untuk layanan providers, misalnya periklanan berbasis lokasi. Namun, peluang itu seolah tak ada habisnya dan teknologi dapat dikelola. Tantangan muncul saat melihat kemajuan aspek mobilitas dan identitas seperti privasi, regulasi, dan aspek sosial budaya dan dampak ekonominya. Selain itu, dominasi hampir global dari standar GSM untuk masyarakat seluler dan tingkat penetrasi yang tinggi yang dicapai oleh sistem GSM di banyak pasar telah mengilhami beberapa inisiatif untuk mendukung sistem GSM dan terutama SIM sebagai platform untuk IDM dan aplikasi terkait. GSM digunakan untuk menjadi singkatan untuk Komite Standarisasi Grup Spesial Ponsel dari Institut Standar Telekomunikasi Eropa. Tetapi sekarang digunakan sebagai singkatan dari Sistem Global untuk Komunikasi Seluler yang menggambarkan jaringan dan standar sesuai dengan spesifikasi yang kembali ke Grup Spesial Mobile. Yang pertama, IDM dapat diintegrasikan ke dalam SIM hardware. Yang kedua,
IDM dapat menggunakan informasi pelanggan GSM yang dikeluarkan dengan SIM. Yang ketiga, IDM dapat menggunakan informasi pelanggan GSM yang disimpan di jaringan GSM. Dua pendekatan pertama bertujuan untuk mendukung IDM yang sudah ada di aplikasi dengan menggunakan infrastruktur GSM. Baik, mungkin itu saja review buku yang ketujuh dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih.